menyampaikan isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Jadi hari ini pun kita masih ibadah di rumah, begitu ya. Puji Tuhan, kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kesempurnaan. Coba katakan sama-sama dengan saya, sempurna. Sempurna. Baik, kita buka Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Jemaat GBI Philadelphia Kumawar. Oke, Matius 5 ayat 48. Kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 48. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Standarnya adalah sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Nah, jadi ayat ini Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, murid-muridnya, kepada setiap kita, orang percayanya. Amin. Haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Kalau kita dengar kata haruslah kamu sempurna, berarti bagaimana? Berarti bagaimana? Haruslah kamu sempurna. Berarti bagaimana? Omi? Berarti harus. Amin. Haruslah kamu sempurna. Kata lah itu menekankan di kata harus. Sudah ada harus pakai kata lah, artinya penekanan. Harus saja itu artinya tidak bisa tidak. Apalagi kalau ditambah dengan akhiran lah. Berarti bagaimana? Jadi bisa goyang gitu. Sudah bisa goyang lagi. Haruslah kamu sempurna. Katalah ini juga bersifat perintah. Amin. Kalimat perintah. Haruslah kamu sempurna. Itu sebuah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Amin. Dan sempurna seperti apa? Tuhan Yesus memberikan standar. Sempurnanya seperti apa? Seperti bagaimana? Standarnya jelas. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Berarti kita diperintahkan untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga. Standarnya adalah sama seperti Allah. Allah sempurna. Amin. Nah, kita diharuskan untuk sempurna sama seperti Allah. Kira-kira ini perintah ini masuk akal atau tidak? Kan begitu ya? Pasti timbul dalam pertanyaan gitu kan? Pasti timbul dalam hati kita pertanyaan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga. Bapa itu berbicara tentang Allah. Allah yang di sorga yang adalah sempurna. Bisakah manusia menjadi sempurna sama seperti Allah di sorga? Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Berarti pertanyaannya, bisakah kita melaksanakan atau memenuhi perintah ini untuk menjadi sempurna sama seperti Allah di sorga yang adalah sempurna? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Firman Tuhan, Alkitab menuntut bahwa manusia harus apa? Taat. Harus menuruti firman. Berarti ini juga adalah firman. Berarti kita harus turuti, kita harus taat. Seperti itu. Oke. Nah, ya, karena ini konteksnya adalah khotbah, saya tidak akan lama-lama. Gitu ya. Saya akan jelaskan poin per poin secara garis besar. Kalau mau jelaskan tuntas ini butuh waktu sesi 2 jam untuk mau tuntas.
gitu. Malah bisa 4 jam kalau betul-betul mau gali, mau tuntas. Nah, tapi karena konteksnya khotbah, maka mungkin dia sekitar 10 menit, 15 menit. Pendahuluan saja sudah makan waktu mungkin 3-4 menit. Gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sempurna di sini? Kan begitu toh? Kita harus tahu oke sempurna. Nah, sempurna itu maksudnya apa? Standarnya sudah dikasih, sempurna sama seperti Bapa di sorga. Tapi sempurna itu yang bagaimana? Nah, saya ambil dari aspek etimologis atau aspek arti kata atau aspek dari pembahasaan di sini, makna dari kata. Jadi kata sempurna di sini diambil dari bahasa Yunani teleios. Coba katakan sama-sama dengan saya, teleios. Ini bahasa Yunani. Mungkin ada yang bingung, teleios ini apa? Teleios ini apa? Teleios ini jangan sampai HP jenis baru begitu. Kalau sekarang dulu ada telepon kabel, terus kemudian datang di telepon genggam, kan begitu toh? Nah, teleios ini mungkin telepon apa? Telepon pakai injak, layar injak begitu kok. Oke. Nah, jadi kata sempurna ini dari bahasa Yunaninya adalah teleios. Apa arti dari teleios menurut kamus? Teleios itu artinya sempurna, artinya utuh. Utuh itu berarti tidak pecah, tidak retak, tidak kurang sedikit pun. Amin. Utuh seperti itu. Kemudian dewasa penuh. Jadi teleios itu juga menggambarkan manusia yang dewasa penuh secara moral, secara rohani dia dewasa penuh. Jadi kata sempurna ini ada kaitannya dengan kedewasaan. Amin. Tema kita 2020 berbicara tentang maturity, berbicara tentang kedewasaan. Ya. Dan poin kedua memang dalam waktu-waktu kita ini kita sudah masuk di poin kedua, yaitu tanda kedewasaan, sehingga kesempurnaan ini menjadi salah satu topik pembahasan ketika kita berbicara tentang kedewasaan. Ya. Jadi teleios ini juga artinya dewasa penuh, kemudian tidak bercacat. Oke? Jadi kata sempurna ini dalam bahasa Yunaninya adalah teleios, artinya sempurna, utuh, dewasa penuh dan tidak bercacat. Tidak bercacat ini kalau kita terapkan dalam konteks teologi Alkitab berbicara tentang kesalehan atau kekudusan. Amin. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan sempurna di sini dari aspek arti kata sempurna itu artinya dewasa penuh, artinya utuh dan tidak bercacat, tidak bernoda, seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, kalau saya baca ayat ini, maka bunyinya seperti begini. Kalau terjemahan bebas berdasarkan arti kata bahasa Yunani, karena itu haruslah kamu apa? Sempurna, haruslah kamu utuh, haruslah kamu dewasa penuh, haruslah kamu tidak bercacat, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, utuh, dewasa penuh, tidak cacat, seperti begitu. Ya, jadi ini arti atau yang dimaksud dari teleios, dari sempurna. Oke, kita lanjut lagi dalam aspek apa saja. Kalau berbicara tentang utuh, dewasa penuh, tidak bercacat, dalam aspek apa saja? Ya, ini kalau di sini Alkitab memberikan perbandingan antara Kristus dan hukum Taurat, gitu ya. Jadi waktu Kristus berbicara tentang hal ini, Kristus sedang membandingkan hukumnya dengan hukum Taurat, seperti itu. Kita semua tahu Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Malah kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 17. Jadi untuk sampai di ayat 48 ini dimulai dari ayat berapa? 17. Oke? Jadi ayat 17 sampai ayat 47 Kristus omong dulu. Tuhan Yesus dia omong dulu dari ayat 17 sampai ayat 47, baru kemudian dia close. Ayat closingnya adalah karena itu haruslah kamu sempurna di ayat 48. Nah,
Jadi mari kita cermati mulai dari ayat 17. Kita lihat di sini dalam aspek apa saja. Yang pertama, Tuhan Yesus membandingkan dengan hukum Taurat terlebih dulu. Ya, dari ayat 17 sampai ayat 20 itu kita bisa baca di situ. Tuhan Yesus pertama-tama dia berbicara dulu tentang hukum Taurat. Jangan kamu menyangka aku datang untuk apa? Meniadakan hukum Taurat. Melainkan aku datang untuk apa? Menggenapi. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. No, Tuhan Yesus datang untuk apa? Menggenapi. Membuat hukum Taurat menjadi lengkap. Seperti begitu. Oke. Nah, kalau kita baca dari ayat 17 sampai 20, itu Tuhan Yesus membandingkan kesalehan hukum Taurat dan Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru. Artinya Tuhan Yesus semakin membuat lebih dalam. Tuhan Yesus membuat bobot hukum itu menjadi lebih tinggi, lebih berkualitas, seperti itu, gitu ya. Kalau hukum Taurat itu berbicara tentang hukum perbuatan, betul? Hukum Taurat itu kan berbicara tentang hukum perbuatan. Kamu harus begini, harus begitu, kamu harus buat ini, harus buat itu. Sementara Tuhan Yesus menggali lebih dalam ke dalam sisi apa? Motivasi hati. Amin. Ke dalam motivasi hati. Setiap orang melakukan sesuatu, mengambil keputusan untuk bertindak atau berbuat sesuatu, pasti di dalam hatinya ada sebuah motivasi. Betul tidak? Kenapa Matias ganggu-ganggu Nona terus? Pasti di dalam hati ada sebuah motivasi. Kalau tidak ada motivasi, nah dia tidak ganggu Nona, dia ganggu Nyong. Kan begitu? Betul tidak? Iya kan? Kenapa ada laki-laki ganggu-ganggu Nona? Ya, itu berbicara motivasi dalam hati. Amin. Kalau tidak ada motivasi, dia tidak ganggu Nona, dia ganggu Nyong saja. Tapi ganggu Nyong juga pasti ada motivasi dalam hati. Apapun yang kita lakukan pasti ada sebuah motivasi di dalam hati. Amin. Gitu. Misalnya seperti saya, kenapa saya bekerja? Saya buka toko. Apa saya mau? Ya ada motivasi di dalam hati. Sehingga saya bekerja, saya buka toko. Betul tidak? Kenapa kita semua mengambil keputusan untuk datang duduk dalam ruangan ini? Pasti ada motivasinya. Amin. Kenapa Mama Ciu pagi-pagi dan Bapak Ciu sudah mandi, segar-segar, pakai baju bagus-bagus, kemudian jemput kita datang dan ikut ibadah di sini? Pasti ada motivasi, yaitu apa? Untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi Tuhan Yesus dia membandingkan atau dia menggali hukum Taurat untuk menjadi lebih dalam. Tuhan Yesus masuk ke dalam sisi motivasi hati. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang hukum perbuatan, tapi Tuhan Yesus dia gali lebih dalam. Nah, ini ayat 17 sampai 20 yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi orang Farisi melakukan kewajiban keagamaan dengan ketat. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus lebih dari orang Farisi. Betul tidak? Kalau kita lihat baca 17 sampai 20 itu, kita harus lebih dari orang Farisi. Kalau mereka lakukan secara perbuatan, maka kita orang Kristen dituntut untuk menjadi benar, bukan hanya secara perbuatan, tapi menjadi benar mulai dari dalam hati. Amin. Gitu. Matias bagi roti ke Omi, saya bagi roti ke Omi. Kita dua melakukan tindakan yang sama, misalnya ya. Sama-sama apa? Bagi roti ke Omi. Betul tidak? Tapi di dalam hati bisa saja motivasinya berbeda. Amin. Saya tulus berbagi roti ke Omi, Matias bulus berbagi roti ke Omi. Misalnya contoh, begitu ya Matias, tidak bilang betul-betul, ini hanya contoh saja. Betul tidak? Kan begitu toh? Nah, jadi perbuatan yang sama tapi motivasinya bisa apa? Berbeda. Nah, orang Farisi atau hukum Taurat itu berhenti di perbuatan, tapi Tuhan Yesus menggali masuk lebih dalam. Karena sedang berbicara kesempurnaan, Tuhan Yesus dia gali lebih dalam, masuk ke dalam motivasi hati. Jadi orang Kristen dituntut untuk menjadi benar, bukan hanya secara perbuatan saja, tapi dimulai juga dari dalam hati, sampai ke dalam hati, seperti itu. Amin. Nah, gitu ya. Jadi itu ayat 17 sampai ayat 20. Oke, ayat 21 sampai 26. Kita perhatikan ini beberapa contoh, beberapa aspek yang Tuhan Yesus bagikan untuk kita, begitu. 21 sampai 26 itu kita bisa baca di situ. Hukum Taurat bilang siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi dari sisi hukum Taurat,
Membunuh itu berarti bagaimana? Kita angkat pisau, kita angkat parang, atau kita angkat batu, atau angkat balok, istilahnya kita melakukan tindakan pembunuhan dan itu dosa. Seperti itu. Itu hukum Taurat. Kalau kita marah, kita simpan kebencian di dalam hati, yang penting kita tidak membunuh, berarti secara hukum Taurat kita tidak berdosa. Tapi Tuhan Yesus gali lebih dalam. Hukum Taurat bilang kamu membunuh dosa, tapi saya mau bilang kepadamu, kamu marah saja, amin. Kamu marah saja, kamu sudah dosa. Bisa nangkap ya? Lu marah saja, lu sudah dosa. Begitu. Lu omong tidak baik tentang lu punya saudara, sudah dosa. Seperti itu. Gitu. Oke? Jadi Tuhan Yesus masuk sampai ke dalam hati. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus hidup di dalam apa? Perdamaian. Kita jangan hidup di dalam apa? Perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan dengan orang lain harus diselesaikan. Kalau tidak, percuma saja kita beribadah. Amin. Percuma saja kita beribadah. Nah, ini sudah berbicara tentang motivasi hati. Hukum Taurat yang membunuh dosa. Yesus masuk sampai di dalam hati ada marah, di dalam hati ada perselisihan. Itu saja sudah dosa. Gitu. Oke, lanjut. Kenapa? Ada orang-orang yang beribadah tapi dalam hati mereka menyimpan amarah. Betul tidak? Menyimpan perselisihan. Nah, ini percuma mereka beribadah. Tuhan Yesus bilang, kalau lu mau datang tersembah sesuatu tapi ada perselisihan, lu taruh dulu, lu diselesaikan dulu masalah lu. Kalau tidak, percuma. Amin. Banyak orang beribadah tapi mereka berselisih. Banyak orang beribadah tapi mereka marah. Banyak orang beribadah tapi tidak ada perdamaian. Percuma ibadah mereka. Ya. Amin. Oke, ayat 27 sampai 28. Itu kalau kita baca, kita berbicara tentang perzinahan. 27 sampai 28. Hukum Taurat bilang berzina adalah dosa. Apa itu berzina? Tahu? Berzina tahu? Tindakan berzinahan. Selingkuh, berzina. Berzina itu artinya kita berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau saya laki-laki dengan istri, kalau perempuan dengan suami, seperti itu. Selain dengan itu adalah apa? Dosa. Jadi hukum Taurat menyatakan bahwa perbuatan berzina dosa. Tapi lu di dalam hati, di dalam pikiran lu membayangkan begitu, itu tidak dosa. Amin. Itu hukum Taurat. Oke? Saya tidur malam-malam, di dalam hati, di dalam pikiran saya bayangkan. Itu tidak dosa kalau menurut hukum Taurat. Saya baru berdosa kalau apa? Saya melakukan tindakan perzinahan atau perbuatan perzinahan. Tapi Kristus masuk sampai ke dalam hati. Amin. Kristus masuk sampai ke dalam hati. Bahwa ketika kita melihat, misalnya kita laki-laki ya, kita melihat perempuan dan kita menginginkannya, itu sudah dosa. Jadi sampai di dalam hati. Amin. Nah, ini antara Kristus dengan hukum Taurat. Seperti itu. Gitu. Oke. Lanjut lagi. 29:30. Nah, kalau kita baca 29:30 ini berbicara tentang kesalehan yang radikal. Kalau ada punya anggota tubuh yang berbuat dosa, maka apa? Penggal. Mata dosa berarti cungkil, tangan dosa berarti penggal, kaki dosa berarti potong. Itu menggambarkan tentang kesalehan yang apa? Radikal. Jadi kita sebagai orang Kristen harus betul-betul hidup saleh, harus betul-betul hidup kudus, mulai dari dalam hati sampai keluar. Tuhan Yesus tidak memberi celah sedikit pun untuk ketidakkudusan. Ini gambaran dari yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi betul-betul kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi alat atau menjadi senjata dari ketidakbenaran. Amin. Menjadi alat atau senjata dari dosa. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh keberadaan diri kita. Seperti itu. Itu ayat
29, 30. Nah, kita mulai bayangkan, betul? Yang saya omong dari tadi kita bayangkan, wih, ini kita bisa buat kok tidak? Kita bisa lakukan kok tidak? Nah, seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Saya lanjut lagi. Ayat 31 sampai 32. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang perceraian. Ya, hukum Taurat berkata boleh bercerai dan memberi surat cerai kepada istri. Itu hukum Taurat bilang seperti begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu dia kawin dengan perempuan lain, maka dia telah jatuh ke dalam perzinahan. Amin. Hukum Taurat membolehkan perceraian. Kenapa? Karena banyak orang. Jadi dengan hukum ini banyak orang Farisi, dorang cari-cari alasan untuk dong kasih cerai dorang punya istri. Dorang cari-cari alasan dong kasih cerai dorang punya istri. Gitu. Kemudian dong kasih surat cerai dengan istri, lalu kemudian dorang kawin lagi. Amin. Jadi misalnya Matias sudah menikah, kemudian 2 tahun dia sudah bosan dengan dia punya istri, dia mulai cari hal. Dia mulai sengaja cari masalah apapun begitu, tujuannya supaya dia kasih cerai dia punya istri. Dia kasih surat cerai, setelah itu dia kawin lagi. Dia cari nona lain lagi, dia kawin lagi. Seperti hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus omong, setiap orang yang menceraikan istri kecuali karena zina, lalu dia kawin lagi, dia juga berzina. Gitu. Itu Tuhan Yesus ingin menelanjangi motivasi hati. Amin. Ya, seperti itu. Gitu. Oke, saya lanjut. Ayat 33 sampai 37 ini berbicara tentang integritas dalam perkataan. Ya, jadi di dalam kekristenan Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pribadi yang jujur mulai dari dalam hati. Jadi esensi kekristenan yang sebenarnya, dengar baik-baik, esensi kekristenan yang sebenarnya tidak butuh yang namanya sumpah. Amin. Tidak butuh yang namanya sumpah. Esensi kekristenan yang sebenarnya, kalau kita mengerti esensi kekristenan yang sebenarnya, kita akan hidup dalam integritas. Apa yang kita omong, itu yang kita pegang dan kita lakukan. Amin. Jadi tidak butuh sumpah di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengatakan seperti begini. Bagi orang Kristen sejati yang benar-benar orang Kristen, setiap perkataan mereka adalah sumpah. Sebenarnya begitu. Amin. Jadi apa yang dorang omong, itu yang dorang buat, dorang hidupi. Dorang tidak mungkin omong A lalu dorang buat B, tidak mungkin. Kemudian dorang sudah buat B, orang bilang ini dia akan alasan lagi C. No, orang Kristen sejati tidak seperti itu. Amin. Orang Kristen sejati mereka punya integritas dalam perkataan. Apa yang mereka omong itu yang mereka buat. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan yang sejati tidak butuh sumpah. Kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih atau kurang dari itu berasal dari si jahat. Kenapa ada sumpah? Karena orang ngomong A bikin B. Betul tidak? Tidak ada integritas, makanya dibutuhkan yang namanya sumpah. Tapi kekristenan yang sejati sebenarnya tidak butuh sumpah. Yang mengerti katakan amin. Bisa nangkap ya? Jadi orang Kristen sejati omongannya itu dipegang. Dia omong A, bisa dia bilang bisa, tidak bisa dia bilang tidak bisa. Ya, tidak, A, B. Seperti itu maksud dari Tuhan Yesus, begitu. Oke? Kemudian ayat 38 sampai 42. Jangan balas dendam. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Melainkan berbuat baik dan memberkati sesama. Jangan balas yang jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas dendam. Orang buat jahat dengan kita, jangan balas dendam. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Senantiasa berbuat baik kepada orang lain sekalipun dia adalah musuh kita. Mulai pikir sudah, ini saya bisa buat atau tidak? Amin. Saya bisa buat atau tidak ya? Nah, ini perbandingan antara Kristus dan hukum Taurat. Oke?
Bisa nangkap ya? Kemudian ayat 43 sampai 47 berbicara tentang mengasihi musuh. Hukum Taurat bilang bagaimana? Hukum Taurat bilang bagaimana? 43 sampai 47 itu. Coba baca 43. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Loh, itu dari hukum Taurat. Tapi Kristus mengajarkan untuk kita tidak membenci musuh, melainkan kita apa? Mengasihi musuh. Siapa yang disebut musuh? Musuh adalah orang yang tidak sejalan dengan kita, orang yang tidak setuju dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita, orang yang benci kita, orang yang niat tidak baik dengan kita, orang yang mencelakakan, merugikan kita. Inilah musuh. Hukum Taurat membenci musuh. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kasihi musuh. Kasihi orang-orang yang menjahati kita. Kasihi orang-orang yang menganiaya kita. Amin. Bisa? Kan begitu jawabannya. Ya kan? Nah, jadi dari ayat-ayat ini 17 sampai 47 ada 3 aspek di dalamnya. Ya, yang pertama berbicara tentang kesalehan, aspek kesalehan, mulai dari dalam hati. Jadi yang dilihat bukan lagi perbuatan, tapi dari dalam hati. Bisa nangkap? Nah, yang kedua, aspek yang kedua berbicara tentang integritas. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, kita hidupi. Ya, tidak. Amin. Dan yang ketiga, mengasihi sesama, bahkan musuh kita pun harus kita kasih. Wow, luar biasa. Inilah standar yang Kristus perintahkan untuk kita. Amin. Kira-kira kita baku ukur diri sudah, baku ukur diri dengan firman. Ini bisa ku tidak? Oh, ini bisa ku tidak ini. Begitu ya. Mama Ciu bisa ku tidak ini. Ya. Ini standar yang Tuhan Yesus kasih. Ya, oke. Kita kembali kepada kesempurnaan. Ketika kita berbicara tentang kesempurnaan, maka orang Kristen yang dewasa harus menjadi sempurna. Amin. Haruslah menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Itu di ayat 48. Pertanyaannya sekarang, yang ketiga, bagian yang ketiga, pertanyaan sekarang, bisakah orang Kristen menjadi atau mencapai kesempurnaan? Bisakah? Coba lihat kiri kanan, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Dengan standar-standar Tuhan Yesus kasih ini, bisa atau tidak? Seperti itu. Nah, dalam menjawab hal ini, saya pakai pendekatan filosofi Kristen. Oke? Filosofi. Jadi kalau bisakah orang Kristen menjadi sempurna, berarti jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Betul? Bisa dan tidak bisa. Jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, saya pakai pendekatan filosofi di sini bahwa yang terpenting itu bukan jawaban ya atau tidak. Yang terpenting itu bukan bisa atau tidak bisa. Bukan itu yang terpenting. Amin. Telah terjadi perdebatan bisa atau tidak di kalangan teologis, kalangan kekristenan terjadi perdebatan. Bisa tidak orang menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna? Terjadi perdebatan. Bapak Aris kupas tentang itu di ibadah online ya. Jangan kita berdebat. Begitu. Nah, Bapak Aris kan bilang seperti itu. Amin. Nah, ini saya pakai pendekatan filosofis. Gitu. Jadi yang terpenting bukan ya atau tidak, atau bisa atau tidak bisa. Bukan itu yang terpenting. Tapi kekristenan berbicara tentang proses. Amin. Karena kesempurnaan itu berbicara tentang kedewasaan penuh, maka kekristenan itu berbicara tentang proses. Katakan sama-sama yang saya, proses. Orang Kristen tidak ada yang begitu lahir baru dia langsung menjadi dewasa sempurna. Pasti ada sebuah proses. Jadi di dalam perintah haruslah engkau menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Di dalam itu mengandung filosofi, yaitu apa? Proses. Ada sebuah proses pertumbuhan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi dewasa. Jadi jawabannya yang penting itu bukan ya atau tidak.
Apakah orang Kristen bisa sempurna? Bisa. Ya kan? Karena orang Kristen itu apa? Berproses, bertumbuh. Amin. Sampai di satu titik dia akan menjadi sempurna. Gitu. Tapi bisa tidak orang Kristen menjadi sempurna? Tidak bisa. Itu juga tidak salah. Jadi ya juga tidak salah, tidak juga tidak salah. Siapa yang bisa menjadi sempurna seperti Allah? Tidak bisa. Amin. Manusia ini punya kualitas yang terbatas. Derajat kualitas manusia ini ciptaan. Allah itu pencipta. Bagaimana bisa manusia menjadi sempurna sama seperti Allah? Betul tidak? Bisa? Kalau bisa, maka hanya ada dua jawaban. Allah itu bukan Allah. Ya kan? Kok bisa ada orang yang bisa sempurna seperti Allah? Berarti Allah itu sendiri bukan Allah. Karena ternyata ada yang sama dengan dia. Kan gitu ya? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau sampai ada manusia yang bisa sempurna sama seperti Allah yang sempurna, berarti manusia bisa menjadi Allah dong. Ya kan? Jadi kan tidak mungkin, gitu ya. Jadi dari sisi jawaban tidak juga betul. Tapi dari sisi jawaban ya juga betul, tidak salah. Amin. Nah, jadi yang terpenting di sini bukan ya atau tidak, tapi yang terpenting di sini adalah proses. Katakan proses. Proses untuk menjadi dewasa. Katakan proses untuk menjadi dewasa. Amin. Seperti itu. Proses untuk menjadi dewasa. Bisakah orang Kristen menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna? Bisa dan tidak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah proses. Mari kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Kita belajar untuk bertumbuh dari hari ke hari. Amin. Dengan kekuatan Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Mari kita bertumbuh. Amin. Kita belajar untuk menjadi kudus. Sementara firman dan Roh Kudus menguduskan kita, kita juga bertumbuh dalam kekudusan, kesalehan. Kita bertumbuh dalam integritas. Dulu suka tak putar, sekarang pelan-pelan kita mulai kasih lurus. Amin. Seperti kawah suka putar, tak putar. Pelan-pelan kita bikin dia jadi apa? Lurus. Pelan-pelan kita bertumbuh. Dulu kita masih suka marah, masih suka benci, masih suka berselisih. Kita belajar. Amin. Pelan-pelan untuk menjadi dewasa. Terus menjadi dewasa. Terus. Sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan menyempurnakan kita. Amin. Oke. Ya. Inilah firman Tuhan hari ini tentang kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati.